Panhar yang sudah melakukan hal bejat itu dia merasa puas lalu pergi meninggalkan begitu saja. Halo para seluruh dimanapun kalian berada, terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini gua mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan pada kesempatan kali ini di video ini juga mudah-mudahan video ini menjadi teman kalian untuk makan atau untuk ngobrol bareng keluarga kalian. So mudah-mudahan kalian bisa menikmati video yang akan gua bawakan ini. Nah, pada kali ini gua akan membawakan sebuah cerita di mana ceritanya ini cukup membuat kita mungkin bisa dijadikan sebagai suatu pembelajaran lah, karena banyak sekali pesan moralnya. Jadi pada saat itu ada seorang gadis di mana hidupnya ini berakhir dengan sangat mengenaskan, dan ini memang terjadi di Sumatera Selatan. Dan sekarang bersiaplah dan golek pangan, golek tempat yang nyaman. Ya mungkin saja ini bisa membuat kalian bulu kuduknya pada merinding semua. So tanpa kesuwen, let's go. Oke lur, di sebuah desa yang tenang di bantaran sungai air betung, seorang pria bernama Nasri ini menjalani hari-harinya sebagai pencari ikan. Namun sore itu, ini menjadi momen yang tidak akan pernah terlupakan oleh Pak Nasri. Karena apa? Karena pada saat itu ketika lagi mencari ikan, bukan dia mendapatkan ikan, malah dia menemukan sesuatu yang ketika dia hampiri itu ternyata seorang perempuan. Apalagi pada saat itu ditambah posisinya itu tidak menggunakan busana sama sekali. Apa enggak ya kaget Pak Nasri? Makanya dari situ Pak Nasri ini langsung bergegas berlari menuju ke pemukiman untuk melaporkan apa yang dia lihat itu kepada warga di sana dan kepada pihak berwenang. Sontak kabar itu pun langsung menyebar dengan sangat cepat, dan ini menjadi dukanya sangat dalam ketika para keluarga korban ini mendengarkan kabar tersebut. Ya, sosok perempuan itu adalah Andrista Bedeanti atau biasa dipanggil Andrista, di mana wanita ini adalah seorang janda berusia 26 tahun yang telah menghilang selama 3 hari. Di mana sebelum kejadian ini pihak keluarganya telah mencarinya, tapi mereka tidak menemukan keberadaan si Andrista ini. Hingga akhirnya ya mereka harus menerima kenyataan pahit di mana Andrista ini ditemukan meninggal di pinggir sungai. Andrista ini berasal dari Fajar Bulan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jadi memang dulu ia pernah menikah dengan seorang pria bernama Mariadi, dan mereka ini dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun karena memang hubungan mereka ini tak berjalan mulus guys, memang konflik ini tidak bisa terhindarkan dan membuat keduanya ini berpisah pada tahun 2018. Setelah itu barulah Andrista dan anaknya ini tinggal bersama orang tua dan adiknya, sedangkan si Mariadi ini tetap tinggal di rumah mereka berdua sebelumnya itu di daerah perumahan sampah TPA Simpang Padang Karet. Tentunya yang namanya perpisahan itu adalah hal yang sangat dihindari, makanya ini menjadi suatu suatu hal yang sangat traumatis mungkin untuk salah satu pihak, dimana ini juga dialami oleh Andrista. Karena apa? Karena pada saat itu ya kehidupan Andrista semakin rumit karena ya itu tadi, cinta dan kasih sayangnya kepada mantan suaminya ini ternyata masih belum hilang. Makanya di tahun 2020 tekanan emosional karena perpisahan ini terus menghantui Andrista sehingga membuatnya mengalami gangguan psikis. Dari situ dia sering banget keluar masuk ke puskesmas agar tekanan ini bisa dia lewati. Akan tetapi apa yang dia jalani ternyata Andrista ini masih tidak bisa terima kenyataan tentang perceraian itu. Makanya hari demi hari stresnya ini bertambah dan tanda-tanda diperlihatkan. Ini menunjukkan Andrista ini mengalami depresi. Sampai segitunya ya. Baik-baiklah kalian ya. Makanya dari situ Andrista ini diwajibkan untuk mengkonsumsi obat penenang dari pihak puskesmas. Tapi obat penenang yang diberikan puskesmas ini masih belum cukup, karena ya bukannya tenang atau apa, si Andrista ini tetap berkeliaran keluar rumah walaupun selalu kembali di sore hari atau malam hari. Ya mungkin Andrista ini ngelakuin ini biar bisa merefreshkan apa yang ada di otaknya. Kepenuhan menjadi pikirannya yang sangat berat itu ia luapkan ketika keluar
Ya kayak anak zaman sekarang lah kan, karena stres dikit healing, stres dikit healing. Ya ini sama kayak yang dilakukan oleh Andresta ini. Tapi pada tanggal 14 Agustus 2020 ada sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Karena pada saat itu Andresta ini pergi meninggalkan rumah di pagi hari dan tidak pernah kembali lagi, guys. Di sini keluarganya pun mulai khawatir. Adiknya yang melihat kepergian sang kakaknya ini mencoba memberitahu kepada bapaknya yang sedang bekerja kebetulan pada saat itu, yang bernama Pak Anustani. Jadi Pak Anustani ini pada saat itu sedang bekerja di benua Keling, dan mendengar hal itu bapaknya ini langsung bergegas pulang dan mencari keberadaan anaknya. Seluruh tempat ia cari, akan tetapi ya Andrestani masih tidak ditemukan. Tapi meskipun begitu, Pak Anustani ini masih tetap melakukan pencarian terus-menerus ya, karena namanya seorang ayah, seorang bapak kan pasti tidak mau kalau anaknya ini kenapa-napa. Makanya dia tetap berusaha supaya anaknya ini bisa ketemu. Kemudian karena pada saat itu media sosial sudah ada, tanggal 16 Agustus selebaran atau postingan di berbagai media sosial ini mulai bermunculan, di mana isinya itu mencoba untuk mengungkap keberadaan Andresta ini ada di mana. Kayak buat kalian teman-teman yang tahu Andresta bisa hubungi kontak di bawah ini. Ya kurang lebih seperti itulah isinya. Nah, di sini ya awal mula si Andresta ini bisa berakhir hidupnya di sungai. Jadi pada saat itu ada sebuah peristiwa yang terjadi di Sungai Air Betung. Awalnya itu siangnya ada 5 orang diantaranya Panhar, Pensi, Bambang, Fikriadi, dan Mirzal itu sedang berkumpul di rumah Bambang di Aorduri, Karangdalu, Pagar Alam. Jadi memang mereka berlima ini merencanakan untuk pergi mencari ikan di bantaran sungai. Akhirnya supaya tidak menjadi wacana, mereka langsung bergegas menuju sungai dengan jalan kaki, dan perjalanannya berlangsung selama 1 jam. Barulah setelah 1 jam tadi mereka tiba di sungai dan langsung menjala ikan yang ada di sana. Dan ya 2 jam berlalu tidak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya tiba-tiba, woi ada perempuan di sana, kata si Bambang kayak gitu. Terus pandangan mereka berempat tadi itu langsung tertuju ke arah sebelah sungai. Dan dilihat di sana itu apa? Di sana itu ada seorang perempuan muda yang memang pada saat itu dalam posisi terlentang di bebatuan pinggir sungai, di mana posisinya itu dia sudah setengah telanjang. Tubuhnya lemas dan wajahnya sangat pucat sekali. Di situ karena merasa kasihan ya, Panhar mendekati gadis itu. Disitulah dia mencoba untuk membersihkan pipi dan punggung perempuan itu dengan air sungai, karena memang kondisinya ini sangat lusuh sekali. Dan saat Panhar ngomong, "Mbak, kenapa kok lemes banget sih? Terus kok bisa sampai sini tuh ngapain, Mbak?" Perempuan itu dengan nadanya lemas langsung menjawab, "Saya dari Fajar Bulan, Mas, saya mau pulang, saya sudah 3 hari nggak makan." Nah batu ya, terus dari 5 orang itu ternyata memang ada yang mengenalinya, yaitu adalah si Fikriadi. Jadi memang Fikriadi ini mungkin entah kebetulan atau tidak, ternyata ini adalah tetangganya si Andresta. Nah singkat cerita, alih-alih Panhar tadi mau menolongnya, ini malah justru terpikat oleh tubuh perempuan yang tak berdaya itu, guys. Bukannya menolong, dia ini malah sange, guys. Sumpah aneh banget ini. Karena apa ya, karena rasa sange itulah yang tidak ketampung, ini membuat atau mengalahkan hati nuraninya yang untuk membantu si Andresta tadi. Disitulah Panhar mulai melakukan tindakan bejat, di mana Andresta ini mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh. Dan ya namanya kondisi sudah lemas kan, makanya Andresta ini tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali karena kondisinya ya sudah memprihatinkan. Dan singkat cerita ya, Panhar yang sudah melakukan hal bejat itu dia merasa puas lalu pergi meninggalkan begitu saja. Tapi disinilah anehnya, bukannya membantu atau menolong si Andresta atau ngeneni memarahi si Panhar tadi yang menolong, keempat temannya ini malah melakukan hal yang sama kepada si Andresta tadi. Si Bambang, si Pensi, si Mirzal, dan si Fikriadi. Kok ya bisa mempunyai pemikiran seperti itu, sumpah astagfirullahaladzim. Ya satu persatu Andresta gilir oleh keempat orang itu. Setelah puas, Panhar ini
kembali lagi mendekati Andresta yang sudah semakin lemah. Di situ Panhar mencobalah untuk mengangkat tubuhnya. Namun naas kepala Andresta ini terbentur batu sungai dengan sangat keras. Di situ Andresta mulai tersengal dan tubuhnya semakin dingin. Dan lama-kelamaan Andresta ini menghembuskan napas terakhirnya. Di situ 5 orang tadi mulai panik, mulai takut kalau aksinya ini ketahuan. Makanya mereka berlima langsung buru-buru tuh pergi meninggalkan Andresta begitu saja di tepian sungai. Dan ya esok harinya barulah tubuhnya Andresta ditemukan tanpa nyawa oleh Pak Nastani yang sedang mencari ikan. Ya, jadi kurang lebih memang seperti itu ceritanya. Terus bagaimana sih pihak kepolisian bisa mengetahui kelima pelaku ini? Bagaimana cara menangkapnya? Yuk kita bahas. Polisi yang mendapatkan laporan dari Pak Nastani tadi itu langsung bergegas menindaklanjuti kasus misterius yang masih belum terungkap siapa pelakunya. Sampainya di sana di TKP, langsung polisi ini membawa jasad Andresta ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Di situ biar apa ya? Biar tahu gitu ya, kayak sebenarnya apa sih yang terjadi sama si Andresta ini? Apakah dia ini murni meninggal karena dirinya sendiri atau karena ada oknum-oknum yang membuat Andresta ini meninggal. Dari hasil visum ditemukan tanda-tanda kekerasan dan luka di beberapa bagian tubuhnya, dan dengan hasil visum tersebut dugaan bahwa ia meninggal secara tidak wajar ini semakin kuat guys. Terus seiringnya penyelidikan, satu persatu saksi itu dipanggil. Jadi memang pada saat itu ada seorang warga bernama Siswandi, itu warga Talang Bulumai, itu melihat kelima pria itu berjalan melewati kebun kopinya pada hari kejadian. Sementara itu mantan istrinya si Mariadi yang pada saat itu sedang mencarinya, ini kebetulan juga bertemu dengan Mirzal di jalan. Di situ Mirzal ditanyalah, kamu lihat Andresta nggak pergi kemana, apa dia ada di sungai atau enggak? Ya awalnya karena Mirzal ini takut karena sudah berbuat hal seperti itu, ya dia mulai mengelak, tapi ya lagi-lagi akhirnya ia mengaku kepada si mantan suaminya tadi bahwa memang dirinya ini bertemu dengan Andresta pada hari itu. Sebenarnya ya si Mariadi ini sudah agak sedikit curiga dengan si Mirzal, tapi mungkin karena takut dugaannya itu salah makanya dia tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Dari hasil visum beserta saksi-saksi yang telah ditanya oleh pihak kepolisian, ini buktinya semakin kuat, makanya polisi biar buktinya ini semakin kuat, mereka memutuskan untuk melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam. Dari sana ditemukan bukti baru, tulang pangkal lidahnya itu patah akibat cekikan, kemudian organ keintimannya mengalami luka parah, dan penyebab kematiannya adalah kekurangan udara. Tapi ya dengan bukti-bukti seperti itu, dengan hasil kerja kerasnya polisi, 3 minggu kemudian setelah penyelidikan, pada tanggal 15 September 2020, Panhar, Mirzal, dan Fikriadi ini ditangkap di rumah masing-masing. Sementara si Bambang dan Pensi ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dalam persidangan mereka ini sempat menyangkal, akan tetapi dengan bukti yang kuat, hakim akhirnya menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada ketiga pelaku ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu mengenai kisah tragis Andresta Mirdianti, seorang wanita yang hanya ingin pulang namun malah menjadi korban kebiadaban manusia-manusia yang tak berperasaan. Semoga vonis yang dijatuhkan ini cukup untuk memberi keadilan bagi Andresta dan keluarganya. Dan ya semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tindakan keji ini tak akan pernah membawa kebaikan. Dan mungkin kalian berpikir kejadian seperti ini juga jauh dari kita, tapi kenyataannya apa? Ini bisa saja terjadi di sekitar kita. Jadi pesan gua tetap waspada dan selalu lindungi orang-orang yang kita sayangi. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman 18 tahun ini cukup nggak sih buat para pelaku tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. So, jadi seperti itu ceritanya. Kurang lebihnya gua minta maaf, dan buat para sedulurku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan cerita-cerita yang akan gua sampaikan. Gua Mas Sobat pamit undur diri dan see you.